Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bertemu dan berkumpul di dalam majelis yang mubarakah, majelis yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara khusus kita bersama-sama saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, khususnya sambil menunggu acara berbuka puasa, yang mana pada hari ini kita atau mungkin sebagian dari kita berpuasa Tasu'ah, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Ini sebuah momen yang memang secara sengaja diadakan daripada kita tidak memiliki kegiatan yang positif, maka hari Ahad di mana sebagian besar dari kita mungkin libur dari pekerjaannya, sambil menunggu azan maghrib berkumandang di masjid ini, kita bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu. Dan biasanya kalau seperti ini kita lebih bersemangat daripada kita berpuasa sendiri-sendiri, walaupun sama-sama berpuasanya, namun ketika bersama-sama biasanya lebih meriah, lebih guyub, dan mudah-mudahan lebih semangat. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam beribadah ini perlu adanya variasi-variasi. Selama variasi atau alternatif tersebut tidak melanggar atau harus bersesuaian dengan syariat, maka itu akan mengurangi rasa jenuh dan rasa bosan kita yang secara manusiawi kadang muncul dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, innallaha la yamallu hatta tamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, sampai kita sendiri yang bosan. Ini sesuatu yang manusiawi.
Maka rasa bosan atau mungkin juga rasa lelah yang muncul ini harus di-manage, harus diobati, harus dihibur supaya rasa bosan, rasa lelah itu sirna. Maka di antara yang menyebabkan kita kembali bersemangat, kembali lagi fresh dalam ibadah kepada Allah adalah ketika kita mengingat ada di antara manusia yang begitu bersemangat dalam kedurhakaannya kepada Allah, yang mana mereka merasa kelelahan tapi mereka terus berjuang untuk durhaka kepada Allah, untuk melakukan kekufuran, untuk menentang Allah dan Rasulnya. Mereka saja bersemangat, mereka mengabaikan rasa lelahnya. Kalau kita ingat bagaimana Fir'aun dengan bala tentaranya dalam keadaan susah payah, capek mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, dan akhirnya mereka semuanya mati dalam keadaan kelelahan dan dalam rangka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bersemangat walaupun mereka lelah. Sehingga kita ingat masa Fir'aun saja yang kafir, yang mengaku dirinya Tuhan, yang berencana membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, dia begitu bersemangat mengabaikan rasa lelahnya. Lalu bagaimana dengan kita yang ketika merasa lelah dalam taat kepada Allah lalu tidak merubahnya dengan semangat? Kemudian kita ingat kembali bagaimana Abu Jahal dengan pasukannya sebanyak 1000 personil di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Ramadan sesuai namanya, Ramadan artinya yang panas membakar, karena pada bulan Ramadan di Jaziratul Arab sedang panas sekali. Maka 1000 pasukan musyrikin bertolak dari Mekah ke Madinah, kurang lebih 400 sampai 500 km. Perjalanan yang melelahkan, panas, menyengat, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perdagangan, meninggalkan anak istri, dan berangkat taruhannya nyawa. Tapi mereka berjuang, mereka juga lelah, padahal perjuangan mereka, kelelahan mereka dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengejar kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada tahun kedua atau ketiga Hijriah, karena di perang Badar mereka kalah, maka mereka berjuang lebih keras lagi, mengumpulkan pasukan sebanyak 3000. Tentunya dengan semakin banyak pasukan, koordinirnya semakin sulit, perbekalan yang disiapkan harus lebih banyak, mengatur strategi yang lebih canggih, karena kekalahan di perang Badar menjadi pelajaran bagi mereka. Sehingga semua daya, upaya, kerja keras, pikiran, tenaga, biaya, bahkan nyawanya mereka pertaruhkan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian personil terbesar yang dikirim ke Madinah dalam menentang Rasulullah SAW ada pada peristiwa perang Ahzab. Yang ini perang memakan biaya lebih besar lagi. Pasukan musyrikin Mekah hanya 4000 dan membayar suku Ghatfan sebanyak 6000 tentara bayaran. Mahal sekali, Pak. Karena tentara bayaran itu resikonya nyawa, sehingga bayarannya mahal. Apalagi kalau dengan jumlah 60% dari pasukan sebanyak 6000. Orang-orang Yahudi Khaybar bekerja sama dengan para pemuka Mekah yang musyrik, bekerja sama untuk menyewa tentara bayaran dari suku Ghatfan, sehingga mereka bergabung dengan total pasukan 10.000 mengepung kota Madinah, yang tentunya juga penuh pengorbanan. Pasti mereka juga mengalami sakit, luka, ngantuk, capek, lelah, tapi mereka terus berjuang padahal demi kebatilan. Bagaimana dengan kita yang ketika lelah, bosan, maka kita ingat semua itu, maka sebenarnya kita harusnya lebih semangat lagi, karena kita dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menggambarkan, menegaskan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-104.
Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan pernah merasa lemah dalam mengejar kaum atau mengejar musuh-musuh kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan pernah merasa lemah, merasa lelah, capek dalam berjuang. Kalau kalian itu merasa sakit, maka mereka musuh-musuh kalian juga merasa sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Kalau kalian merasa lelah, mereka juga lelah. Kalau kalian ngantuk, capek, mereka juga ngantuk dan capek. Kalau kalian mengeluarkan dana, mereka mengeluarkan dana. Bahkan ketika kita berpikir bahwa waduh ini tantangan di hadapan kita begitu banyak, musuh bertambah terus. Dari kalangan orang-orang musyrik, dari kalangan Syiah, dari kalangan komunis selalu berpikir begitu. Sebenarnya musuh juga berpikir ketika muncul kekuatan di tubuh kaum muslimin, semakin banyak yang ngaji, kemudian banyak orang yang berani mencegah kemungkaran, maka mereka juga mikir, waduh ini muncul lagi nih musuh kita, muncul lagi musuh kita, sama pikiran. Jadi apa yang kita rasakan mereka juga rasakan. Bedanya adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara kalian memiliki roja, harapan pahala dan surganya Allah, sementara mereka tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama ketika kita merasa lelah dalam beribadah, dalam beramal soleh, kita ingat bahwa musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini, mereka membela kebatilan, mereka juga kelelahan, tapi mereka terus berjuang. Kemudian yang kedua, kita cari kegiatan-kegiatan positif, amal-amal soleh yang sifatnya variatif, supaya tidak monoton. Yang sudah biasa kita lakukan, lakukan secara istiqomah. Tambahkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang positif, yang mengandung pahala, supaya kita tidak bosan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini juga salah satu cara supaya kita lebih semangat berpuasa pada hari ini. Maka kita berkumpul di tempat ini sambil menunggu datangnya waktu adzan maghrib. Dan ini memang cukup lumayan waktunya ya, dari 3:30 adzannya jam berapa? 5:30. Mungkin nanti bisa break lebih awal untuk mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini puasa yang sudah direncanakan Rasulullah, namun beliau belum sempat melaksanakannya karena beliau keburu wafat. Maka kita mengamalkan sunnah Nabi SAW karena beliau berencana melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram, dan jangan lupa besok juga insya Allah kita puasa Asyura. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini memang bulan yang unik. Banyak kepercayaan atau banyak agama, ya, termasuk juga mungkin beberapa suku bangsa yang mengagungkan bulan Muharram ini. Di antaranya orang-orang Yahudi mengagungkan bulan Muharram khususnya tanggal 10 karena menurut mereka tanggal 10 adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sehingga mereka merayakannya di bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10 Muharram. Kemudian orang-orang Syiah juga, orang-orang Syiah merayakan hari Asyura, di mana pada hari tersebut pada tanggal 10 Muharram terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan termasuk saudara-saudara kita di tanah Jawa ini mengagungkan atau mengkeramatkan bulan Muharram ini jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka kita diberi arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan kebenaran, membuat kita, menjadikan kita istiqomah di atasnya,
dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, khususnya puasa kita di hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini tema yang akan kita angkat dan sifatnya nyantai ini adalah berkaitan dengan masalah yaitu sirah. Yang saya pilih sirah dari para sahabat, perjalanan hidup atau biografi sahabat Nabi SAW. Dan saya kerucutkan lagi, fokus kepada qaul atau perkataan atau kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para sahabat, yang pada edisi kali ini kita memilih sahabat Abu Darda. Kita bisa merujuk dalam berbagai macam referensi, salah satunya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Kitab Siyar A'lamin Nubala, yaitu siyar ini jamak dari sirah. Jadi biografi. A'lam artinya alam semesta ini. Nubala jamak dari kata nabil artinya mulia. Jadi kitab Siyaru A'lamin Nubala adalah kitab yang berisi tentang biografi secara singkat orang-orang mulia yang ada di atas muka bumi ini. Yang saya punya ini cetakan Maktabah At-Tibyan, ada 15 jilid dari kitab ini yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Ada 15 jilid. Dan untuk biografi Abu Darda ini ada di jilid yang keempat, di halaman yang ke-511. Iya. Jadi luar biasa, kitab ini berisi ratusan, mungkin ribuan atau seribuan lebih dari orang-orang mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Baik dari kalangan para nabi, termasuk Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Maka Abu Darda ditempatkan oleh beliau dalam kitabnya pada urutan nomor ke-159. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekilas tentang biografi dari Abu Darda. Beliau adalah salah satu sahabat yang mendapatkan gelar begitu luar biasa, yaitu hakimu hadhil ummah, hakim umat ini. Jadi orang yang memiliki kebijaksanaan, atau bisa juga dimaknai orang yang bisa memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah umat ini. Karena beliau adalah salah satu sahabat yang dijelaskan oleh para ulama sebagai orang yang mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Darda ini termasuk orang yang sebenarnya cukup terlambat dalam masuk Islam, yaitu pasca perang Badar. Namun ketertinggalan beliau tidak menyebabkan beliau tertinggal dalam urusan agama. Beliau mengejar ketertinggalannya dengan semangat yang luar biasa dalam belajar agama ini, dan beliau terkenal orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama asli beliau adalah Abu Uwaimir. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan Uwaimir bin Zaid bin Qais, wa yuqalu, dan lainnya mengatakan Uwaimir bin Amir. Yang lebih terkenal sebenarnya yang Uwaimir bin Amir. Beberapa referensi mengatakan demikian. Ini nama asli dari Abu Darda. Disebut Abu Darda karena kunyah beliau yang dinisbatkan kepada putrinya beliau, yaitu Darda, dan istri beliau Ummu Darda juga begitu. Di mana Darda ini pernah dilamar, dipinang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang meminangkan untuk putranya Yazid bin Muawiyah, yang di kemudian hari Yazid ini menjadi seorang khalifah. Ya, luar biasa. Dilamar, tapi karena Ummu Darda khawatir putrinya terfitnah oleh dunia, akhirnya lamaran itu ditolak dan memilih orang lain.
Ya, yang melamar ini bangsawan ya. Karena Muawiyah juga seorang khalifah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, dilamar oleh pembesar, oleh pemimpin penguasa. Tapi tidak diterima karena khawatir anaknya terfitnah oleh dunia, saking khawatirnya. Berbalik dengan kehidupan pada hari ini, justru menjadi prioritas mendapatkan menantu yang kaya, punya pekerjaan yang tetap, biasanya jadi prioritas. Dan itu selalu seringkali dilekatkan dalam kriteria. Nah, saya sering ada ibu-ibu biasanya, Ustaz, saya minta tolong carikan jodoh buat putri saya. Kriterianya bagaimana, Bu? Ya sudah ngaji sunnah, sudah paham agama. Terus kriteria kedua punya pekerjaan mapan gitu. Ya ini yang kadang saya bingung, gimana ya mapan itu gimana ya standarnya? Karena banyak juga yang mapan turu. Nah, biasanya ditambahkan begitu. Ya manusiawi memang ya, tetapi selalu menjadi kriteria yang melekat. Pinginnya yang solih, banyak duitnya, ya, pengertian, sabar dan lain-lain, pasti begitu manusiawi. Hanya saja kalau kita merujuk kepada Abu Darda dan keluarga beliau yang begitu luar biasa, salah satunya adalah Ummu Darda. Ketika putrinya dilamar, maka beliau menolaknya karena alasan khawatir kalau nanti anak saya jadi istrinya orang kaya, nanti terfitnah, maka ditolaklah lamaran itu. Maka nama Abu Darda adalah kunyah beliau karena putri beliau bernama Darda. Dan disebutkan di sini bahwa beliau hakimu hadhil ummah. Beliau adalah hakimnya umat ini. Ini gelar dari Abu Darda. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ketika beliau belum beriman, beliau adalah seorang bisnismen, beliau seorang pedagang yang cukup sukses dalam dunia perdagangannya. Namun setelah beliau masuk Islam, maka beliau meninggalkan perdagangannya dan lebih fokus kepada ibadah. Dan ini bukan menjadi salah satu dasar bahwa kita harus seperti itu. Ya. Di sini pun dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi bahwasannya para sahabat itu macam-macam dalam menyikapi masalah ini. Ada di antara mereka yang memilih jalan menggabungkan antara bisnis, jadi orang yang sibuk dengan bisnis sekaligus menjadi seorang ahli ibadah. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi pertama, maka tidak selalu seperti Abu Darda. Abu Darda ketika beliau punya usaha, beliau hanya berhenti dari usaha itu, hanya sekedarnya saja, dan memilih untuk lebih fokus beribadah. Tetapi para sahabat yang lain, di antaranya kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, berdagang tetap lanjut ketika mereka masuk Islam dan banyak berkorban dengan harta keduanya untuk perjuangan Islam. Jadi pilihannya silakan, mau lebih fokus kepada amal soleh ibadah, kemudian bisnis secukupnya saja, atau jalan dua-duanya. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi yang banyak adalah fokus bisnis, agamanya korat-karit gitu ya. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau para sahabat, sebagian dari mereka ada yang lebih memilih hidup sangat sederhana, bahkan yang dulunya kaya raya ditinggalkan. Ketika para sahabat berkunjung ke rumahnya Abu Darda, dilihat perabotnya habis. Ditanya oleh para sahabat, "Wahai Abu Darda, mana perabot-perabot Anda? Kok gak ada? Dulu kan Anda punya perabot banyak sekali di rumah ini." Kata beliau, "Perabot-perabot saya pindahkan ke rumah yang satunya." Rumah yang mana? Insya Allah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau mengatakan begitu dalam kitab ini. Jadi saya secukupnya saja. Walaupun begitu beliau sempat berangan-angan, alangkah enaknya ya saya kalau punya toko yang dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga saya tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan saya tetap bisa berdagang, di mana hasil dagangnya buat sodakoh. Semua hasilnya kecuali sedikit yang diambil disodakohkan. Walaupun akhirnya beliau memilih untuk hidup sangat sederhana dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat yang lainnya beda versi.
sebagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah para pengusaha sekaligus para pejuang dan termasuk para ahli ibadah. Dan yang paling sangat mengagumkan di antara kalangan salafus soleh dari 3 generasi pertama, yaitu dari generasi tabi'ut tabi'in yang bernama Ibnul Mubarak. Beliau seorang pengusaha besar, beliau seorang ulama ahli hadis, dan beliau seorang mujahid fisabilillah. Terkumpul berbagai macam kebaikan pada diri beliau. Beliau pengusaha besar, bahkan di skalanya konglomerat. Tapi beliau ulama hadis. Ribuan muridnya beliau, ulama besar, bukan ulama ecek-ecek, ulama besar. Bahkan beliau menulis kitab yang berjudul Kitabuz Zuhud, kitab zuhud. Sehingga pernah diprotes oleh para ulama yang selevel dengan beliau, mengatakan kepada beliau, "Wahai Ibnul Mubarak, bukankah Anda telah menulis kitab yang berjudul Kitabuz Zuhud? Biasanya orang zuhud itu gak mikir bisnis gitu. Tapi Anda ini jadi konglomerat kaya raya, hartanya banyak sekali." Maka kata Ibnul Mubarak, sesungguhnya sebenarnya saya itu mencintai ilmu. Dan saya jadi orang kaya karena saking cintanya kepada ilmu. Karena sayalah yang menanggung kehidupan para ulama negeri ini dan juga di negeri sebelah. Saya hidupi mereka biar mereka fokus. Ini udah gak usah mikir apa-apa. Pokoknya belajar mengajar. Saya yang nanggung karena saya cinta dengan ilmu, kata beliau. Dan beliau juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kancah pertempuran beliau ini sangat menonjol seorang pendekar yang pilih tanding. Dan beliau terkenal ketika berjihad fisabilillah selalu mengenakan topeng demi menjaga keikhlasan beliau. Pernah terjadi, ada biasa kalau sebelum bertempur ada duel dulu ya, 1 lawan 1. Ya, untuk menyemangati pasukan kalau menang dan akan melemahkan pasukan musuh kalau bisa mengalahkan musuh. Ada duel. Ada seorang musuh yang kafir ini mengalahkan sudah 5 orang. Maju 1 orang meninggal. Maju lagi meninggal sampai 5. Dia sesumbar, "Siapa pendekar kalian wahai orang-orang Islam?" Maka majulah seorang laki-laki bertopeng dan dengan kecanggihan kehebatannya bela diri yang dia miliki, matilah si kafir ini. Lalu setelah membunuh si kafir ini, dia mundur ke belakang sekali dan ada beberapa orang yang ngikutin. Siapa orang ini? Setelah di belakang lepas topengnya ternyata Ibnul Mubarak. Jadi pendekar, ulama, konglomerat. Ada di antara para tabi'ut tabi'in, termasuk juga para tabi'in dan para sahabat yang menggabungkan, ya mereka orang kaya raya, ya mereka juga orang berilmu dan ahli ibadah. Namun Abu Dar ini termasuk memilih hidup yang sangat sederhana sekali dan sangat luar biasa ibadah beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kita bisa mendapatkan gambaran betapa zuhudnya dan bagaimana ibadahnya Abu Darda. Hadis ini cukup panjang, namun secara singkat adalah ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan oleh Rasulullah, yaitu pada tahun yang tahun berapa itu ya harusnya? Kalau perang Badar itu tahun kedua ya, ini tahun pertama, berarti belum masuk Islam sebenarnya. Ya. Berarti setelahnya ya. Namun dalam hadis Bukhari ini dijelaskan bahwa Salman itu datang ke rumahnya Abu Darda ya. Datang ke rumahnya Abu Darda, kemudian melihat penampilan dari Ummu Darda yang pas-pasan, memakai pakaian yang lusuh, tidak berdandan, pakaiannya kotor ya. Kemudian ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Wahai Ummu Darda, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Apa enggak ada pakaian yang lain yang lebih pantas?" Maka Ummu Darda mengeluhkan, curhat, "Wahai Salman, saudaramu Abu Darda itu orang yang tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik dengan wanita. Siangnya dia selalu berpuasa, malamnya itu sholat malam semalam suntuk, tidak pernah nyentuh saya. Buat apa saya berdandan?" Oh begitu, kata Salman. Kemudian datanglah Abu Darda mempersilahkan, silakan makan.
Kata Salman, kamu juga ikut makan. Oh, saya lagi puasa. Kalau begitu saya nggak akan makan. Kalau kamu nggak makan, saya nggak akan makan. Maka dibatalkanlah puasanya Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi bermalam dan setelah sholat isya sejenak istirahat, terus Abu Darda bangun untuk melaksanakan sholat malam dari awal malam. Maka ditarik tangannya oleh Salman, tidur dulu. Maka tidur. Di tengah malam bangun lagi, ditarik lagi, jangan sholat dulu, tidur dulu. Di sepertiga malam baru keduanya sholat malam bersama. Dan selesai sholat dinasihati oleh Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haq wa inna li ahlika alaika haq. Wahai Abu Darda, sesungguhnya bagi Tuhanmu itu ada hak, kamu ibadah kepadanya. Tapi untuk keluargamu, untuk istrimu juga punya hak, maka penuhi hak istrimu. Maka mendapat nasihat itu, keesokan harinya keduanya mendatangi Rasulullah SAW dan berkonsultasi. Maka apa jawaban Rasulullah? Benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, bahwa semua itu punya hak dan harus dipenuhi. Kalau Tuhanmu punya hak, istrimu juga punya hak, keluargamu juga punya hak, bahkan dalam badanmu sendiri itu juga punya hak. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran bahwa betapa semangatnya beliau, walaupun itu akhirnya kebablasan dan dinasihati oleh saudaranya. Saking getu ibadah sampai lupa dengan istrinya, tidak disentuh sama sekali. Nah, ini gambaran secara umum bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, fokus kita pada sore hari ini sesuai tema yang diumumkan, yaitu kata-kata mutiara dari Abu Darda. Banyak sekali di sini kutipan apa yang disampaikan oleh Abu Darda. Namun tentunya saya pilih beberapa di antaranya. Di antaranya yang pertama, di sini Ibnu Ujlan an Aun bin Abdillah. Aun bin Abdillah berkata, Qultu li Ummi Darda. Saya bertanya kepada Ummu Darda, Ayyu ibadati Abi Darda kanat aktsar? Manakah ibadah Abu Darda, di antara ibadahnya Abu Darda itu yang paling banyak beliau lakukan? Ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Ya, maka Ummu Darda menjelaskan, at-tafakkuru wal i'tibaru. Banyak tafakur dan i'tibar. Subhanallah ya. Karena sholatnya sudah luar biasa, puasanya sudah luar biasa, baca Qur'annya dan lain-lainnya, tapi ada lagi satu ibadah, dan justru ini yang paling sering dilakukan oleh Abu Darda adalah at-tafakkur wal i'tibar. Yaitu banyak berpikir dan banyak mengambil ibrah atau pelajaran. Ya, sebagaimana ini dalam riwayat Ibnu Asakir. Dan saya tambahkan dulu bahwa Abu Darda sendiri mengatakan, wa an Abi Darda, beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin khairu min qiyami lailatin. Beliau sampai mengatakan bahwa tafakkur sesaat itu lebih baik dari sholat semalam suntuk. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata memang banyak sekali ayat-ayat yang meminta atau menganjurkan kita ini banyak mikir. Saya sempat konsultasi kepada seorang terapis. Jadi ada salah satu takmir masjid, dia memang profesinya dulunya perawat, kemudian jadi terapis. Waktu itu menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya orang sakit yang ditimbulkan dari badannya, ya penyakit yang disebabkan dari badannya sendiri, karena penyakit itu ada dari luar, ada dari dalam. Yang dari luar biasanya disebut infeksi, adanya serangan virus, bakteri, jamur atau lain-lainnya. Tapi yang dari dalam itu adalah ketidaknormalan kondisi tubuh. Misalkan gula darah naik, kolesterol melampaui batas ambang batasnya, asam urat dan lain-lainnya. Nah, waktu itu menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya
orang sakit yang berasal dari badannya itu yang paling dominan disebabkan dari banyak mikir. Bukan masalah dari makanan. Makanan ada tapi persentasinya kecil. Orang diabetes, kata beliau ini ya, saya mengutip perkataan beliau, itu karena banyak mikir. Ya, termasuk kolesterol tinggi, karena saya juga sering asam urat, berarti saya banyak mikir nih. Pokoknya kalau banyak kepikiran, banyak mikir, itu banyak muncul penyakit. Kalau dari makanan kecil persentasinya, yang paling banyak dari mikir. Saya mikirnya waktu itu berarti kalau begitu daripada saya mikir gak bisa makan bebek, mending makan aja ya, bebek goreng. Kalau gak dituruti kepikiran saya. Sempat berpikir begitu. Nah, lalu saya tanya, bagaimana dengan perintah Al-Quran yang kita harus banyak mikir? Lalu beliau mengatakan, ya yang dimaksud mikir, kalau itu kan mikir yang bikin tenang malahan, bikin mikir yang berpahala. Ini yang dimaksud mikir yang dibawa ke alam bawah sadar, mikir urusan-urusan dunia yang memusingkan. Nah, itu yang bikin penyakit, kata beliau. Nah, saya jadi ingat itu, bahwa ternyata memang di dalam Al-Quran banyak perintah kepada kita, anjuran untuk banyak berpikir. Jadi kalau sekarang ada ajakan, mari gunakan akal sehat, akal sehat, akal sehat. Sampai saya nonton channelnya Pak Endul itu yang ngajaknya apa? Kembali ke akal sehat, gunakan akal sehat, gunakan akal sehat. Ya, di satu sisi benar, selama akal itu dibimbing oleh dalil. Karena memang Allah perintahkan kepada kita banyak berpikir. Beberapa ayat, salah satunya ya, yang paling sering kita baca, contohnya ayat tentang pernikahan. Surat Ar-Rum ayat berapa itu? 21 ya. Wa min ayatihi. Dan itu ada beberapa ayat sebelum dan setelahnya diawali dengan kalimat wa min ayatihi. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah menciptakan dari golongan kalian, dari golongan manusia itu pasangan atau istri, sehingga tidak boleh memperistri bangsa jin ya, karena dari min anfusikum, harus dari golongan kalian. Jangan sampai putus asa, saya pingin nambah istri tapi takut ketahuan istri pertama, nikahin jin saja. Hati-hati Pak ya, nggak boleh ya. Nggak boleh, iya. Karena Allah menyatakan min anfusikum, sehingga para ulama mengatakan haram hukumnya menikahi selain dari anfusikum. Nah, ada orang berpikiran ekstrim, saya udah lama pingin nambah istri tapi nggak boleh sama istri saya, terus mau nyerobot takut ketahuan, nikahin jin aja, minta bantuan orang yang pintar, dipertemukan dengan jin, nikah sama jin. Aduh, ada aja ini. Maka Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari kalangan atau dari bangsa kalian azwaja, pasangan atau istri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di ujung ayat inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kalau kita sepintas lihat hanya urusan menikah, berpasangan laki perempuan, di situ Allah meminta agar kita memikirkannya. Sementara banyak hal-hal yang juga lebih besar dari itu yang harus kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Masya Allah, ini mungkin setiap orang punya pengalaman religi ya, perjalanan religi. Di saat hati kita ini lebih fokus kepada akhirat dan kita berusaha membersihkan hati dengan banyak ibadah, maka kita akan diberi ketajaman hati sehingga apapun yang dia lihat akan menjadi bahan tafakur bagi dia. Barangkali ada di antara kita yang sudah mencapai level melihat apa saja dia berpikir, dan itu pikir yang memikirkan sesuatu yang beribadah. Sampai ketika hati ini betul-betul kita kosongkan dari hal-hal yang buruk, kita banyak ibadah kepada Allah, dekat sekali dengan Allah, maka setiap hal yang kita lihat akan jadi bahan perenungan. Bahkan sampai hal yang sederhana sekalipun, nuntun motor atau mobil ngisi bensin, sambil nunggu liatin bensin, itu jadi ayat. Ya Allah, bensin itu cair ya, tapi bisa dibakar. Allah ciptakan begitu hebat, dan terus dipikir terus betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya dari fosil binatang-binatang purba jadi minyak bumi, diolah jadi bensin berupa cair tapi bisa membakar, bahkan daya bakarnya lebih hebat dari kayu.
dipikir, wah Masya Allah, Allah itu begitu hebatnya. Itu hal sederhana. Maka semakin banyak yang kita pikirkan, melihat apa dipikir, itu ternyata termasuk ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda. Sampai beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin khairum min qiyami lailatin. Berpikir sebentar, sesaat itu lebih baik dari sholat semalaman. Luar biasa. Mau nggak Pak dipraktekkan? Kita banyak mikir daripada mikir yang pusing-pusing. Ya memang manusiawi kadang mikir ya. Mikir apa saja lah, mikir ekonomi, mikir keluarga, mikir istri, mikir anak-anak, banyak problem-problem. Tapi kita hibur, kita selingi dengan berpikir yang positif, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iktibar, mengambil pelajaran. Apalagi dengan derasnya arus informasi, banyak informasi masuk. Ini banyak yang bisa jadi bahan pikiran kita dan bahan perenungan, bahan belajar, mengambil ibroh. Semuanya akan jadi ilmu. Ketika lagi viral apa nih ya? Oh, lagi viral ini perseteruan GSJ sama pesulap merah. Apa yang bisa kita ambil ya di situ? Misalkan Pak ya. Jadi tidak asal berita baca wah dukung ini dukung sana, tapi akan kita ambil ibroh. Kita timbang dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Ini yang benar yang mana? Ya, akan jadi ilmu Pak di sana Pak. Gara-gara kita mau berpikir. Jadi sering waktu diluangkan malam hari terutama Pak ya. Malam hari terutama ya, sebelum tidur atau mungkin setelah bangun tidur, merenung sebentar, mikirkan apa saja yang bermanfaat, yang bisa membuat hati kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan membawa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Apapun yang terjadi jadi bahan perenungan bagi kita. Nah, ini salah satu kata mutiara dari Abu Darda adalah beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin khairum min qiyami lailatin. Berpikir, bertafakur sejenak itu lebih baik dari sholat malam semalam suntuk. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Mungkin kita akan fokus ke yang ini. Di halaman yang ke-519. Qala Muawiyah ibnu Qurrah, berkata Muawiyah ibnu Qurrah, qala Abu Darda, berkata Abu Darda. Ini sebelum saya bacakan, ada pertanyaan untuk kita semuanya. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira kalau kita disuruh milih mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, kita pilih yang mana Pak? Jujur ya Pak ya, nggak usah sungkan. Wah ini sungkan nih. Ada enggak di sini angkat tangan yang saya Ustaz lebih milih miskin daripada kaya? Apa jadi orang kaya? Ada enggak ya? Ada kira-kira? Ini satu pertanyaan ya. Yang kedua, kalau disuruh milih menjadi orang yang sehat atau orang yang sakit? Milih mana? Sehat tentu ya, sehat. Iya. Nah, yang terakhir pertanyaannya, kalau disuruh milih, mau milih hidup atau mati? Kalau ada yang mau daftar yang kedua, angkat tangan. Nah, ini ada satu riwayat. Memang di sini dijelaskan dhaif, tapi ada sahid atau ada penguat dalam riwayat yang lain. Perkataan dari Abu Darda. Beliau mengatakan, qala Abu Darda, salasatun uhibbuhunna wa yakrahuhunna nas. Ada 3 perkara yang disenangi kebanyakan orang. Saya suka kemiskinan dan orang benci kemiskinan. Yang kedua, wal maradu. Yang kedua, sakit. Sementara orang memilihnya mending milih sehat. Dan yang ketiga, wal maut, memilih kematian daripada kehidupan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa alasan beliau mengatakan itu? Beliau mengatakan uhibbul faqra tawadu'an li rabbi. Saya memilih hidup miskin karena saya ingin tawadu kepada Tuhan saya. Saya ingin menjadi orang yang rendah hati. Kalau saya jadi orang kaya, kecenderungan untuk sombong itu besar. Ya. Ini yang pertama.
Kemudian kata beliau, wal mauta istiyaqan li rabbi, dan kematian itu adalah sarana untuk ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiyaqan, karena saya rindu dengan Allah, maka kematianlah jalannya agar saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maradu, dan sakit takfiron li khati'ati, saya suka sakit karena sakit akan menghapus dosa-dosa saya. Ini dijelaskan di sini dhaif akhrajahu Ibnu Sa'ad fi at-Tabaqatil Kubra. Tetapi ada riwayat yang lain bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Darda, kemudian beliau merasa khawatir saat sakratul maut. Kemudian Ummu Darda bertanya kepadanya, "Wahai Abu Darda, bukankah engkau menyukai kematian? Kenapa engkau khawatir?" Ya. Ini berarti riwayat penguat bahwa memang Abu Darda pernah mengatakan bahwa saya lebih suka kematian. Nah, maka Abu Darda mengatakan, saya tolong dibimbing yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dibimbing dan akhirnya beliau meninggal 2 tahun sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ini riwayat yang paling rajih, yang paling kuat, walaupun ada riwayat lain mengatakan meninggal pada peristiwa perang Siffin ya, atau pasca perang Siffin di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kembali ke tema bahwa Abu Darda menyukai 3 perkara di mana orang-orang tidak suka, yaitu kemiskinan, sakit, dan kematian. Karena kalau miskin saya akan tawadu, kemudian kalau saya mati berarti bisa mengobati kerinduan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau saya sakit itu sebagai penghapus dosa-dosa saya. Kemudian di penguatnya adalah ada perkataan dari Hasan bin Ali ketika mendengar komentar ini. Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya melihat itu levelnya lebih atas lagi. Ya, kalau saya pribadi ini levelnya jauh di bawah Abu Darda, karena masih seperti kita semua ya, lebih tentunya memilih kaya daripada miskin, memilih sehat daripada sakit, memilih hidup daripada kematian. Nah, Abu Darda udah levelnya tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, Hasan bin Ali, ketika meluruskan perkataan ini. Yang kurang lebihnya ya, Imam Hasan bin Ali mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang tidak boleh berharap sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk dirinya. Jadi maksud beliau, apa yang sudah Allah takdirkan. Beliau mengatakan, setelah mendoakan Abu Darda, kemudian beliau mengatakan, apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita, terimalah. Jangan berharap yang lainnya. Kalau Anda ditakdirkan orang kaya, jadi orang kaya, jangan berpikir enak jadi orang miskin aja. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau ditakdirkan kaya, ya sudah jadi orang kaya. Dan kalau Anda ditakdirkan jadi orang yang sehat, jangan berpikiran pingin sakit. Dan kalau diberi kehidupan, jangan berpikiran untuk mati. Lalu beliau menyimpulkan bahwa orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang bisa menjadikan kondisinya menjadikan dia masuk surga. Kalau dia jadi orang kaya, jadikan kekayaannya sebagai sarana masuk surga. Kalau dia jadi orang miskin, jadikan kemiskinannya sebagai sarana masuk surga. Kalau dia diberi sehat, jadikan kesehatannya untuk meraih surga. Kalau dia sakit, jadikan sakitnya itu untuk meraih surga. Kalau dia diberi kehidupan, jadikan kehidupannya untuk meraih surga. Dan kalau dia diberi kematian, kematian yang membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Hasan bin Ali, tidak usah mikirkan yang lain, apa yang Allah berikan terima, dan semuanya jadi sarana bagi orang mukmin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lebih memilih perkataan Imam Hasan bin Ali ya. Hasan bin Ali levelnya lebih tinggi lagi. Jadi tidak menginginkan yang lain. Kalau Abu Darda, wah saya lebih suka miskin, saya lebih suka sakit, dan lebih suka meninggal. Maka apa yang Allah pilihkan untuk kita saat ini, jadikan itu sarana untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Bapak Ibu jamaah sekalian, mengapa Abu Darda mengatakan demikian? Karena memang memiliki alasan. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa kenapa beliau lebih memilih miskin daripada kekayaan. Kita ingat sebuah hadis. Ya, ada satu hadis saya kutip ya. Yaitu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya hadisnya agak panjang, namun di ujung hadis Rasulullah menyampaikan ini yang saya kutip. Rasulullah bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Jadi kisahnya ini sebenarnya bermula dari seorang sahabat, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW berangkat ke Bahrain karena wilayah Bahrain waktu itu beragama Majusi. Dan ketika akan diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka lebih memilih untuk membayar jizyah, membayar upeti. Maka setiap tahun diambillah upeti itu oleh Rasulullah SAW dengan mengutus utusan beliau. Maka pada saat itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang diutus Rasulullah untuk mengambil upeti ke negeri Bahrain. Dan saat kepulangan tentunya bawa upeti itu banyak, Pak ya, satu negara itu ya. Satu negara Bahrain dikumpulkan kemudian memberikan upeti sesuai kesepakatan bersama, sehingga harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah begitu banyak. Datanglah kafilah Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke Madinah, sampai di Madinah, dan ketika itu para sahabat sholat subuh itu datang berkerumun ya. Namanya juga manusia ya Pak, wah ini mari ini pembagian gitu kan ya bahasanya, karena upeti ini akan dibagi-bagi Rasulullah SAW. Maka bergerombol para sahabat selesai sholat subuh, tidak ada yang pulang, barangkali kebagian nih gitu ya, wajar manusiawi. Setelah itu Rasulullah menghadap para sahabat dan Rasulullah tersenyum melihat tingkah laku para sahabat. Tersenyum. Sebenarnya Rasulullah tidak marah, tidak menyalahkan, beliau tersenyum. Maka hadis inilah muncul dari lisan beliau. Beliau mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsa alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian." Jadi Rasulullah itu tidak pernah khawatir kita miskin. Hanya kalau kita miskin santai saja, Rasulullah aja nggak khawatir kok. Kata Rasulullah, saya tidak khawatir. Ini bukan omong kosong ya, tapi ini sebuah wahyu. Artinya apa? Kalau kalian miskin, sebenarnya akan kemungkinan baik itu lebih banyak. Rasulullah sendiri yang menyatakan, saya tidak khawatir dengan kemiskinan kalian. Yang saya khawatirkan justru kalau dunia ini dilapangkan, diluaskan untuk kalian. Kalau sudah diluaskan, kalian akan berlomba-lomba meraih dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, lalu Allah akan binasakan kalian sebagaimana mereka juga telah dibinasakan. Artinya ujian seseorang jadi orang kaya itu tidak mudah ya, banyak yang terfitnah. Rasulullah lebih khawatir kalau kita ini kaya-kaya daripada kita ini miskin-miskin. Nah, ini gambarannya. Bisa jadi juga ilmu yang diterima oleh Abu Dzar karena beliau berpikir seperti itu. Itu pilihan, silahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perdalam lagi kata-kata yang disampaikan oleh Abu Darda ini. Lalu mana yang akan kita pilih? Apakah kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Hasan bin Ali, ya kita terima apapun kondisi kita, selama itu akan membuat kita masuk surga. Nah, maka di sini kita perlu memahami dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang kaya dan keutamaan orang miskin, sehingga kalau kita posisi jadi orang kaya, kita bisa memanajenya dengan baik sehingga memiliki keistimewaan. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fakir, maka kita manage juga supaya kita mendapatkan keutamaan dari kemiskinan yang kita alami. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sangat terkenal, mungkin kita juga sudah sering membahasnya, itu hadis yang terdapat dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 25 ya. Hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifar, hadis nomor 25, membahas tentang bagaimana keutamaan orang-orang kaya, di mana pada saat itu para sahabat muhajirin
yang notabene miskin. Kenapa mereka miskin? Sebabnya karena mereka hijrah. Makanya Allah menyebutnya dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ya, ada kalimat lil fuqara'il muhajirin karena memang mayoritas para sahabat muhajirin itu fuqara, itu kaum fakir. Bisa jadi dulunya mereka kaya. Dengan peristiwa hijrah rumahnya ditinggalkan dan itu disita oleh orang-orang musyrik. Yang punya toko ditinggalkan, yang punya tanah ditinggalkan, yang punya lapak semuanya ditinggalkan. Yang dibawa secukupnya saja. Tidak mungkin Pak orang waktu itu mau hijrah leren iklan dijual, ya rumah ditambahi BU butuh uang gitu ya. Ya kan waktu itu perintah hijrah begitu cepat mendadak, tidak ada waktu harus jual-jual dulu, dikumpulkan terus nanti uangnya yang dibawa atau disetorkan ya dimasukkan ATM gitu kan dulu nggak ada. Ya ditinggal Pak, masya Allah rumah ditinggal itu bukan mudah loh Pak. Panjenengan ninggalkan rumah, apalagi sudah berupa toko, pabrik misalkan atau usaha yang dirintis dari awal kemudian harus pindah, tidak bisa dibawa tokonya. Ini bukan perkara yang mudah. Maka para sahabat muhajirin mayoritas mereka itu fakir dan suatu ketika datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya sebenarnya bentuk protes, tapi protesnya ini dalam ambisi mereka terhadap pahala, bukan protes dengan kemiskinannya. Tidak pernah mereka, ya Rasulullah kenapa kami ini kok dijadikan miskin? Katanya hijrah ini ibadah, kok nggak dibantu sama Allah? Tidak ada. Justru yang membuat mereka protes kepada Rasulullah SAW adalah merasa tertinggal dalam masalah urusan pahala. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan memborong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bersedekah sementara kami tidak bisa. Jadi ketinggalannya kami ini dari sisi harta tadi yang mereka sedekahkan. Ini kecemburuan para sahabat yang miskin terhadap para sahabat yang kaya. Jadi dulu itu irinya pun iri dalam urusan akhirat. Karena orang-orang kaya juga mereka berlomba-lomba untuk berjuang mendapatkan surga dengan harta mereka. Sehingga membuat iri para sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, kalau urusan sholat, kami yang miskin sholat, mereka yang kaya sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa sedekah. Berarti kami ketinggalan dong di sini. Protes, subhanallah. Maka Rasulullah menawarkan sedekah dalam bentuk yang lainnya. Beliau menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan ya beberapa perkara atau beberapa amalan yang bernilai sedekah. Lalu Rasulullah menunjukkan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Kalimat tasbih subhanallah 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 itu sedekah. Kita yang tidak punya uang banyak tasbih. Ya, kalau ada uang jangan ngeles, oh, sedekahnya tasbih sajalah, uangnya tetap utuh gitu ya. Ya kalau nggak ada, kalau ada uang silakan dengan uang dan juga tasbih. Mengucapkan subhanallah subhanallah. Wa kullu takbiratin sedekah. Ucapan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ini sedekah. Semakin banyak mengucapkannya semakin banyak sedekah kita. Wa kullu tahmidatin sedekah. Ucapan tahmid alhamdulillah 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 ini sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Ucapan tahlil la ilaha illallah ini juga sedekah. Sering-sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ini adalah sedekah. Kemudian wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan mengajak orang kepada yang ma'ruf, ini sedekah. Ngajak tetangganya, ayo salat ke masjid. Pak, monggo Pak salat Pak, sedekah.
Pak, mari Pak ngaji, sodako. Ngajaknya lewat WA juga sodako ya. Mari kita hadiri kajian Ustadz Fulan di Masjid Al-Ikhlas dan seterusnya misalnya. Ini juga mengajak kepada yang ma'ruf, itu termasuk sodakoh. Wa nahyun an munkar sodakoh, mencegah kemungkaran itu juga sodakoh. Yang ini lebih berat daripada mengajak yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran lebih berat, resikonya lebih besar. Nah, yang terakhir dalam hadis ini, wa fi bud'i ahadikum sodakoh, dan hubungan intim di antara kalian termasuk sodakoh. Jadi kalau tidak bisa sodakoh dengan uang, banyak-banyaklah berhubungan intim ya. Jadi pilihan, ini uangnya buat sodakoh apa buat beli obat kuat ya gitu. Bukan begitu caranya maksudnya. Ini memang kalau pilihan dengan uang tidak ada, ya sudah, pilihannya berhubungan intim. Bagi yang punya istri, yang duda atau yang janda, segera cari pasangan supaya banyak-banyak sodakoh. ada yang duda di sini Pak. Supaya bisa punya alternatif sodakoh selain uang. Yang juga yang masih single, bujangan-bujangan, silahkan mencari istri supaya bisa bersodakoh. Bagaimana caranya supaya banyak bersodakoh? Ya banyak berhubungan. Apa harus nambah istri? Itu terserah panjenengan. Ya, terserah, kalau itu saya nggak ngajak, nggak melarang ya, silahkan. Yang penting banyak Pak ya. Banyak itu nggak harus banyak istrinya, bisa jadi satu tapi banyak melakukannya. Itu kan pilihannya begitu. Ya. Kalau mau nambah ya monggo silakan. Ya, supaya banyak sodakoh gitu ya. Istrinya cerewet dan bisa diajak sodakoh gitu Pak maksudnya Pak. Ya. Nah, tapi yang menggelitik pikiran para sahabat ketika disampaikan hadis ini, ketika Rasulullah mengatakan bahwa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah, para sahabat langsung menerima total. Oh, begitu ya. Tapi yang bikin penasaran, ya Rasulullah, kalau hubungan intim masa sedekah gitu ya. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, masa sih orang itu menyalurkan syahwatnya itu dapat pahala sedekah? Apa berpahala wahai Rasulullah? Ya bukan sebenarnya bukan menolak perkataan Rasulullah, tapi penasaran saja. Kok bisa ya? Ini kan kalau hubungan intim itu kan punya nafsu, syahwat, disalurkan. Kok berpahala wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan lawannya. Beliau mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun?" Bukankah kalau kalian menyalurkan hasrat atau syahwatnya kepada yang haram itu berdosa? Maka kalau disalurkan kepada yang halal berarti berpahala. Jadi dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ulama menjadikan salah satu kaidah yang disebut mafhum mukhalafah, yaitu sisi yang berlawanan. Kalau pada yang haram itu berdosa, berarti kalau yang halal berpahala, itu kebalikannya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah kalau kalian melampiaskan syahwat kalian kepada yang haram itu berdosa, maka begitu pula kalau dilampiaskan kepada yang halal berpahala. Maka itu termasuk sodako. Maka setelah itu para sahabat yang miskin dengan lega pulanglah, karena ternyata bisa mengejar ketertinggalan dari orang-orang kaya yang bersodakoh. Mereka bersodakoh dengan yang lainnya. Nah, ternyata keesokan harinya informasi hadis tersebut sampailah kepada orang-orang yang kaya. Wah, kalau begitu saya sholat, puasa, kata orang-orang kaya, kemudian bersedekah dengan uang, bersedekah dengan yang lain juga, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, dan bud'u ahadikum tadi, inna fi bud'i ahadikum, yaitu berhubungan intim, dilakukanlah oleh orang-orang kaya. Nah, ya orang-orang yang miskin tahu lagi, waduh ini kesalip lagi ini. Salip-salipan, begitulah para sahabat, sangat ambisi dalam urusan pahala, dalam urusan surga, tidak mau ketinggalan. Bagaimana para penduduk suku Aus dan Khazraj yang dulu berseteru selama 1 abad lebih, ketika mereka berbondong-bondong masuk Islam, mereka tetap berlomba, tapi dalam kebaikan. Setiap ada sodakoh yang diberikan oleh salah satu penduduk suku Aus, suku Khazraj langsung mengumumkan, dulu suku Aus sudah bersodakoh, masa kita enggak? Disalib lagi, begitu terus.
Maka dalam hal ini para sahabat yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diuji dengan kemiskinan berlomba untuk mendapatkan pahala. Akhirnya di awal tadi 1-0 ya, yaitu orang kaya 1, yang miskin 0 karena kalah dalam hal masalah sodako. Kemudian disalib jadi 1-1, punya masing-masing sodako juga. Tapi disalib lagi jadi 2-1, ya orang kayanya juga bersodako dengan sodako model lain. Maka dalam hadis ini riwayat Muslim diputus sampai di situ hadisnya. Namun dalam riwayat lain para sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ternyata sodako-sodako alternatif yang kemarin engkau sampaikan dan kami lakukan itu bocor. Namanya ilmu ya kan, nggak apa-apa disampaikan. Bocor kepada orang-orang kaya. Jadi mereka pun sama melakukan yang kami lakukan, terus kami kalah lagi. Di situ Rasulullah mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi, atau zalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Rasulullah tidak memberikan alternatif lain. Yeah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan, keutamaan orang-orang yang diberi amanah berupa kekayaan adalah mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang-orang miskin. Dalam riwayat lain bahkan para sahabat miskin ini protes, mereka bisa haji, bisa umroh, kami tidak bisa. Nah, jadi kalau kaya tapi seperti ini sangat ideal ya, karena dengan kekayaannya dia banyak berbuat. Bahkan kadang kita merasa iri, cemburu, ya Allah, sahabat Utsman itu pernah membeli sebuah sumur yang dimiliki orang Yahudi, di mana sumur ini airnya begitu melimpah dan kaum muslimin kalau ingin mendapatkan air itu harus beli. Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang ingin surga? Maka belilah sumur itu untuk kaum muslimin. Maka Utsman bin Affan angkat tangan, saya beli wahai Rasulullah. Ternyata harganya fantastis, sangat di luar akal, mahalnya luar biasa. Namanya orang ini haji mumpung ya, Yahudi ini haji mumpung ini. Biasa orang muslim kalau diiming-iming surga berapapun dibeli, dimahalkan. Akhirnya Utsman mengatakan, kalau begitu kayaknya saya beli separuh dulu lah. Jadi separuh itu artinya sehari buat saya, sehari buat kamu. Wah, kata orang Yahudi, lumayan nih harga separuh ya, mahal. Dibelilah oleh sahabat Utsman separuh dari sumur itu. Maka saat giliran jatahnya sahabat Utsman yang diberikan untuk kaum muslimin, maka kaum muslimin nandon airnya, dibuat stok ya Pak ya, daripada besok beli sekarang ngambilnya lebih banyak, soro-soro titik, yang penting ada stok. Bikinlah tandon ya, ditaruh di drum kalau sekarang atau tandon air. Nah jadi besoknya udah nggak beli lagi, uang masih ada stok. Yang penting kan akadnya bukan berapa kubik air atau berapa volumenya, tapi kan yang penting hari itu untuk kaum muslimin, besok untuk pemiliknya Yahudi. Tidak ada oh harus maksimal ada meterannya dari PDAM itu ya, nggak ada waktu itu ya, nggak ada, bebas pokoknya harinya dibagi. Akhirnya disetok oleh kaum muslimin. Maka si Yahudi ini mikir, wah kalau begini caranya bisa bangkrut, saya nggak dapat penghasilan, pasti ini sudah nggak ada yang beli. Maka akhirnya dijuallah dengan harga yang lebih rendah, sisanya kepada Utsman bin Affan. Maka semenjak itu sumur ini dikelola oleh kaum muslimin, diwakafkan untuk kaum muslimin, dibuat minum dan lain-lainnya, bahkan akhirnya untuk mengairi kebun kurma yang ada di sekitaran sumur ini. Dan itu ratusan bahkan ribuan tahun atau mungkin 15 abad berlalu, sampai hari ini sumurnya masih ada dan kebun kurmanya semakin subur dan kurmanya diekspor ke luar negeri, sampai akhirnya uangnya bisa untuk membangun beberapa hotel yang seluruh keuntungannya untuk kaum muslimin, dan seluruh aset atau pemasukan dimasukkan ke rekening di Saudi atas nama Utsman bin Affan. Jadi ada rekeningnya Utsman bin Affan. Selama 15 abad bermanfaat bagi kaum muslimin. Padahal pahalanya sedekah air itu yang paling afdol. Ya. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Lalu beliau mengatakan, apa atasaddaquna anha, apakah saya bisa bersodakoh
yang pahalanya untuk ibu saya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah pahala itu bisa dipindahkan? Kalau yang sodakoh ini ada hadisnya. Kita sodakoh pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita. Dan ini juga diperkuat dalam kitab Sahihul Adabil Mufrad dalam babu birrul walidain, babu birril walidain ba'da mautih atau ba'da mautihima, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua kita. Di situ ada hadis riwayat Bukhari jelasnya ya, karena Sahih ada Adabul Mufrad ditulis oleh Imam Bukhari bahwa sedekah ini sampai pahalanya. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dzar Al-Ghifar bertanya kepada Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, bolehkah saya bersedekah untuknya, pahalanya untuk ibu saya? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Lalu ayus sadaqati afdol, sedekah apa wahai Rasul yang paling utama? Maka beliau mengatakan alma, sedekah air, karena air ini manfaatnya sangat luas untuk urusan dunia maupun untuk urusan ibadah, untuk berwudu, untuk mandi besar dan lain-lainnya. Nah, maka yang bisa menggali sumur, membuat tandon air dan lain-lainnya ya orang yang punya duit. Ya. Saya beberapa pekan lalu berkunjung ke proyek punya teman-teman tim Satda dan relawan Jawa Timur, membuat tandon air 10.000 kubik ya, atau liter mungkin ya, 10.000 liter. Jadi ceritanya awalnya ada masjid yang kehabisan air, nggak ada air karena ngambil dari pegunungan lewat pipa-pipa itu. Kemudian kita survei, akhirnya kita galang dana bersama para muhsinin yang ingin bersedekah air. Kita buat penampungan air supaya banyak airnya ditampung kemudian dialirkan. Kemarin berkunjung ke sana itu sudah berlimpah airnya sampai dibuatkan saluran pengontrol karena meluap ya. Jadi sudah tercukupi masyarakat sekitarnya, masjid dan warga sekitarnya tidak kekurangan air. Dan akhirnya dari situ kita tawarkan gimana kalau ada pengajian, mau. Alhamdulillah sudah ada dua kali kajian kemarin di sana. Nah, ini juga jasanya orang-orang kaya yang berinfak untuk air tadi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kaya memiliki keutamaan karena bisa melakukan satu amalan yang tidak bisa dilakukan orang-orang miskin dengan harta mereka. Apakah itu sedekah, apakah itu zakat, apakah itu ibadah haji, umroh dan lain-lainnya ibadah yang membutuhkan harta. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, jadikan kekayaan itu sebagai wasilah, sarana untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau begitu, bagaimana kalau saya jadi orang yang ditakdirkan diuji Allah dengan kemiskinan? Ada beberapa keutamaan dari orang-orang miskin. Yang pertama tadi di hadis yang awal, bahwa Rasulullah tidak pernah khawatir kita miskin. Kalau Rasulullah tidak khawatir, artinya banyak kebaikannya, Pak. Tapi Rasulullah kenapa lebih khawatir kalau kita ini kaya lalu berlomba-lomba? Karena banyak fitnahnya. Itu sudah satu poin bagi orang miskin yang tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita juga mengadopsinya untuk kita dan keluarga kita. Biasanya justru kita ini khawatir kalau anak kita itu nanti miskin. Sehingga akhirnya dengan kekhawatiran itu, kalau sisi positif kita berusaha untuk kebaikan anak kita, tapi ada sisi negatifnya akhirnya kita jadi matre, memilih menantu. Kita mikir, nah, kalau dapatnya orang miskin nanti nasib anak saya bagaimana ya? Itu yang dikhawatirkan. Kenapa tidak mengkhawatirkan nanti kalau anak saya, anak perempuan saya dapat suami yang tidak paham agama gimana ya? Kalau nggak dapat orang yang soleh bagaimana ya? Karena kalau orang soleh bagaimanapun keadaannya pasti kebaikan. Gimana ya kalau nanti suami anak saya itu soleh tapi malas kerja, berarti nggak soleh, Pak. Orang soleh nggak akan malas kerja. Ya soleh itu sudah tercakup di dalamnya, bertanggung jawab, bisa mendidik istrinya, ya, memenuhi nafkah lahir dan batin, semua kebaikan yang diperintahkan agama dia lakukan, semua larangan agama dia tinggalkan. Itu orang soleh. Nah, banyak orang tua yang khawatir anaknya itu kalau nanti hidupnya lebih miskin dari kita, sehingga rasa khawatir ini akhirnya menjadikan dia mencari kriteria pasangan untuk anaknya adalah harus kaya.
Maka Rasulullah tidak pernah khawatir dengan nasib kita kalau kita miskin, tidak pernah. Justru khawatirnya dengan kekayaan itu. Ini kalau bicara tentang keutamaan orang yang miskin. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua, penghuni surga itu ternyata kebanyakan orang miskin, Pak, penghuninya. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang siapakah penduduk surga itu? Siapa yang akan menjadi pewaris surga-surga Allah itu? Beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'if, ya, yaitu orang-orang yang lemah dan dianggap lemah oleh orang lain. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwa di antara kata lemah ini maknanya adalah al-faqir, yaitu orang yang miskin, lemah ekonominya. Jadi Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian siapa yang akan menghuni surga itu? Beliau mengatakan kullu dha'ifin mutadha'if, setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Artinya kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang miskin. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utulin jawadin mustakbir. Kata Rasulullah, seandainya orang-orang miskin ini bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ya. Nanti akan ada di poin berikutnya tentang keutamaan doanya orang-orang miskin. Ya. Nah, berikutnya Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah penghuni neraka itu? Yaitu kullu utulin, yaitu setiap orang yang keras, ya, jawadin, kikir, mustakbir, dan sombong. Keras, kikir, dan sombong. Biasanya kikir itu menimpa orang kaya, ya. Kemudian sombong juga biasanya orang kaya. Walaupun ada orang yang miskin sombong, tapi tidak sebanyak orang kaya yang sombong. Dan itu kalau ada orang miskin sombong, itu lebih parah dari orang kaya yang sombong. Karena kalau orang kaya sombong, ada yang disombongin. Maka penyakit sombong itu sering diderita oleh orang-orang kaya. Karena orang miskin biasanya tahu diri. Walaupun ada mungkin di antara orang miskin yang sombong, tapi biasanya lebih berpotensi sombong orang-orang yang hartanya lebih banyak. Sombong dalam arti meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain, yaitu gomtun nas, meremehkan orang lain. Orang yang keras, pelit, lagi sombong. Maka salah satu keutamaan orang miskin adalah banyak di antara penduduk surga adalah orang-orang miskin. Yang ketiga, orang miskin itu mendahului orang-orang kaya dalam hal masuk surga. Wah, ini beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Tirmizi, yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannata qablal aghniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Orang-orang miskin dari kalangan mukminin, mereka lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya di antara orang beriman, yaitu bedanya setengah hari lebih cepat. Setengah harinya akhirat berapa tahun lah? 500 tahun ya, karena satu harinya adalah 1000. Jadi nanti itu kalau sama-sama berimannya, sama-sama solehnya, tapi tetap dalam masalah masuk surga lebih dahulu orang miskin. Karena apa? Totalannya sebentar. Totalannya sebentar, sendiri itu ngopoy gitu ya. Orang-orang kaya dihitung secara detail. Ya. Makanya dalam qaul yang lain, perkataan lain dari Abu Darda yang tidak saya kutip adalah diantaranya ketika beliau ditanya, kenapa Anda suka kemiskinan? Karena supaya saya dihisabnya lebih mudah. Karena orang-orang kaya akan ditanya, dari mana hartamu, kemana dibelanjakan? Dua pertanyaan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pertanyaannya. Dan itu detail Pak, ternyata. Bukan hanya yang harta yang besar-besar, bukan hanya rumah, tanah, tabungan. Yang kecil pun akan ditanyakan. Ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im."
Kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebutir kurma yang Anda makan itu akan ditanyakan oleh Allah? Kata Rasulullah, ya, akan ditanyakan. Dari mana dapatnya? Untuk apa kamu makan? Tujuannya untuk apa? Itu hanya sebutir kurma. Maka bagaimana dengan sebutir permata, ya? Ditanyakannya lebih detail nanti. Ya, gambarannya sering saya contohkan seperti orang belanja, ya. Saya kasih contoh saja ya. Ini bukan endorse ya. Ini misalkan kita belanja ke Ermat ya. Ya bukan endorse ya, tapi contoh saja. Kalau disebut iklan ya tidak apa-apa, kita bantunya saudara kita kan lewat ini. Misalkan bapak-bapak ibu belanja ke Ermat, ke Pak Rahmat. Nah, kalau yang dibawa itu 2 keranjang, wah, ambil banyak sekali di situ. Macam-macam ya. Produk-produk yang ada di Ermat diambil semua 2 keranjang. Sebelum keluar pintu akan dicegat oleh kasirnya. Pak, dihitung dulu Pak, sini Pak, dihitung. Kan itu kan satu persatu Pak, dihitungnya satu. Itu kalau mesin barcode-nya nggak error ya cepet ya. Kalau error lama ya dihitung satu persatu. Tapi ada juga yang masuk ke Ermat cuman ngambil air mineral 1 botol, cepat sekali Pak. Berapa Pak? 5.000 udah selesai. Itu contoh dalam kehidupan dunia bahwa ketika yang kita bawa itu banyak, maka perhitungannya juga banyak. Nah, begitulah keutamaan orang-orang miskin. Mereka dalam masalah hisab dihisab dengan cara yang mudah. Ini dengan catatan kalau sama-sama mukmin, sama-sama sholih. Ya. Namun di sisi lain memang ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ya. Ini dalam pembahasan lain ya, yaitu orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. La yaktawuna wala yatatayyaruna wala la yaktawuna wala yatatayyaruna wala yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta diobati dengan cara alkai, busi dipanaskan, tidak tatoyur, tidak minta diruqyah, dan mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk surga bi ghairi azab wala hisab, tanpa hisab, tanpa azab. Dan juga ada orang-orang yang ini baik fakir miskin ataupun kaya ya, akan dihisab dengan cepat. Memang ada di antara hamba-hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis Aisyah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Ya. Maka apa itu hisab yang mudah? Kata Aisyah, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan buat kejutan, yaitu catatan amalnya seseorang akan ditampakkan dosa-dosanya dulu. Ditampakkan, dosanya banyak, detail. Hari, tanggal, tahunnya ada, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, melakukan apa ada. Semuanya ada tulisannya. Nah, maka ketika melihat dosa-dosa ini, sang hamba mengatakan, waduh ini kayaknya celaka saya. Lalu kata Allah, ditutup kitabnya, catatan itu, semua dosa yang kamu lakukan aku ampuni dan aku tidak peduli dengan dosamu. Silakan. Jadi inti kata Rasulullah adalah hisab yang mudah. Diberi surprise, diberi kejutan dulu, dosanya dulu, sehingga panik. Setelah panik ya, kalau bahasa kita ini di prank sebenarnya. Terus kaget, waduh ini kayaknya celaka. Oh ternyata kata Allah, saya nggak peduli, kamu selamat, lolos. Itu yang dimaksud hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tapi kalau bicara standar, masing-masing sama kualitasnya, keimanannya kurang lebihnya mirip solehnya, sama-sama mukminnya. Antara orang kaya dan orang miskin, lebih dahulu masuk surga orang-orang miskin, karena harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya tidak terlalu banyak, sehingga pertanggungjawabannya juga tidak terlalu banyak. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata doanya orang miskin itu membawa barokah. Di antaranya dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapatkan pertolongan, mendapatkan rezeki karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Kalian itu ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Dan juga dalam lafaz yang lain, dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim.
Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang miskin di tengah-tengahnya. Bidakwatihim, karena doa mereka, wassalatihim, karena salat mereka, wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Jadi keberlangsungan kita ini dalam kehidupan bermasyarakat, kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan kebaikan karena sebab doa-doa orang miskin, orang-orang miskin yang sholat, dan juga orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Asal jangan diakal-akali, oh kalau begitu biarkan orang-orang miskin itu, karena kalau nggak ada yang miskin nanti nggak dapat barokah ini. Ada orang berpikirnya seperti itu. Jadi tahu dalil, dia pikir-pikir kayaknya kalau begitu berarti nggak usah nolong orang miskin ya. Biarkan dilestarikan kemiskinan ini. Karena kalau nggak ada orang miskin nanti nggak ada yang doa untuk kita. Ya, tentunya ini bertentangan dengan hadis, dengan ayat-ayat yang lain yang justru kita harus menolong dan membantu mereka. Ya. Tapi di sini pembahasannya adalah betapa tingginya nilai seorang fakir di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Kalau kita merasa kaya, wah saya seorang kaya, banyak duit, ingat bahwa duit yang Allah titipkan kepada kita itu juga hasil keringatnya orang-orang miskin. Keberadaan mereka, doa mereka, kerja keras mereka. Orang punya perusahaan, punya pabrik dengan 1000 karyawan yang berkeringat, yang bekerja juga bukan dirinya, tapi juga bahkan banyak di antara mereka orang-orang miskin yang bekerja kepadanya. Jadi orang-orang miskin itu bekerja mencari duit untuk orang kaya sebenarnya, dan dia dapat bagian sedikit dari bagian yang diterima oleh orang-orang kaya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ini yaitu kata mutiara dari Abu Darda yang memang di dalam kitab ini dijelaskan sebagai riwayat yang dhaif, namun ada penguat dari riwayat yang lainnya, dan juga didukung dengan hadis-hadis yang lainnya yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa Abu Darda menyukai kemiskinan daripada kekayaan, kesehatan daripada sakit daripada sehat, dan juga kematian dari kehidupan karena punya alasan. Karena di situ beliau memilih hidup sangat sederhana karena memilih sedikitnya fitnah dan berharap banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan berarti kalau kita sekarang kaya lalu memilih mending kalau begitu miskin saja, atau ketika kita sehat ya apa caranya biar sakit. Tidak seperti itu. Ingat perkataan yang diluruskan oleh Hasan bin Ali, bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik. Orang yang terbaik di antara kita adalah yang bisa memanfaatkan semua pilihan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dipilih oleh Allah jadi orang kaya, dia jadikan kekayaannya sebagai sarana masuk surga. Kalau Allah pilihkan dia jadi orang yang miskin, maka dia akan menjadikan kemiskinannya sebagai cara dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, kalau ada pertanyaan, kalau begitu lebih utama mana orang kaya yang membenargunakan kekayaannya di jalan Allah dengan orang miskin yang sabar? Orang kaya tapi dia soleh, baik dengan kekayaannya, atau lebih utama mana dengan orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya? Pilih yang mana, Pak? Kaya dan sabar. Jadi ada pertanyaan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Al-ghaniyus syakir al-faqiru as-sabir. Lebih utama mana, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Yang mana, Pak? Kaya yang syukur dan sabar. Jadi yang miskin yang sabar ya, Pak. Lebih berat katanya, orang yang miskin lebih berat. Jadi orang kaya enak, dari orang miskin enggak enak, abot. Jadi lebih besar keutamaannya. Memang para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Nah, kita pilih salah satu. Pendapat pertama mengatakan bahwa lebih baik orang kaya yang bersyukur, karena banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang kaya yang bersyukur tidak bisa dilakukan orang-orang miskin. Ini pendapat yang pertama. Ya, tidak bisa kita salahkan ya. Pendapat kedua mengatakan ya lebih utama orang miskin, karena jadi orang miskin itu nggak gampang. Jadi kan tadi jawab gitu ya, termasuk ada pendapat. Jadi miskin tuh nggak gampang, Pak. Dihina orang, dilecehkan orang, mikir keseharian tuh pusing ya. Bagaimana bayar SPP, nunggak anak-anaknya.
kemudian belum lagi untuk makan dan lain-lain. Banyak ujian yang dialami orang-orang miskin, ya. Maka orang miskin yang sabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Nah, pendapat yang ketiga diantaranya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar, maka beliau menjawab, ya, afdaluhuma atqahuma. Yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sulit untuk melakukan sebuah komparasi perbandingan. Ini kaya bersyukur, ini miskin sabar. Syukurnya seberapa, sabarnya seberapa, kan beda-beda tiap orang. Bisa jadi ini orang kaya syukurnya tinggi, tapi orang miskin sabar tapi sabarnya level rendah. Kan nggak bisa dibandingkan. Maka kata beliau, yang paling utama, paling afdol di antara keduanya adalah siapa yang lebih bertakwa di antara keduanya. Karena Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dua perkataan dari Abu Darda. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa tafakkur nilainya, pahalanya lebih besar daripada sholat semalam suntuk. Karena dengan bertafakur, seseorang yang pertama memanfaatkan akal yang telah Allah anugerahkan kepadanya, kemudian dengan banyak tafakur dia semakin banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau mencintai kemiskinan daripada kekayaan, mencintai sakit daripada sehat, mencintai kematian daripada kehidupan, karena punya alasan. Maka yang terbaik adalah apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita terima dan kita arahkan atau kita berdayakan semuanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dianugerahi kekayaan, maka kita jadikan kekayaan ini sebagai kendaraan menuju surga. Kalau kita diberi ujian berupa kemiskinan, maka jadikan kemiskinan ini juga untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya mindset seperti ini, kita tidak akan pernah menyesali apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Kita punya pilihan, Allah juga punya pilihan, dan kita harus yakin bahwa pilihan Allah yang terbaik. Selalu kita ingat-ingat, kalau kita mungkin yang paling banyak ya, yang miskin. Kalau yang kaya jarang berpikir, kok saya dijadikan orang kaya, kenapa ya? Jarang ya. Tapi yang biasanya yang mikir orang miskin, kok saya miskin, kenapa ya? Merasa berat. Maka kita ingat bahwa kita ini punya pilihan. Tadi Bapak Ibu semuanya termasuk saya sudah milih, saya ingin lebih milih kaya daripada miskin. Itu pilihan. Tapi ternyata Allah juga punya pilihan. Nah, yang kita setting adalah keyakinan bahwa pilihan Allah itu yang terbaik. Kita punya pilihan yang menurut kita mungkin lebih baik, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan jadi orang yang miskin dan itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Yang bisa jadi kalau kita diberi kekayaan justru akan ada musibah yang besar yang akan kita dapatkan, terutama musibah di akhirat. Maka inilah satu profil dari sahabat Nabi yang begitu mulia, hakimu hadhil ummah, hakimnya umat ini, dan termasuk orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sangat ingin sekali bertemu dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oh, barangkali ada pertanyaannya karena masih ada waktu. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana oper pahala, termasuk bacaan-bacaan yang kita baca, apakah ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, termasuk surat-surat Yasin dan sebagainya, surat Yasin atau surat yang lainnya. Dalam memahami dalil, yang pertama kita pakai dulu dalil umum. Jadi dahulukan dalil yang umum daripada dalil yang khusus. Itu pun kalau ada dalil yang khusus. Dalil umum Allah berfirman diantaranya
laisal insanu illa masa'a, ya. Walaisal insanu illa masa'a. Dan manusia itu tidak bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Ini yang pertama, sifatnya umum. Manusia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali, coba dicari dalam surat apa ini? Wa an laisal insan illa masa'a. Ya. Surat apa, Pak? Coba ya saya cari. Wa an laisal insan illa masa'a. Nah, ini surat An-Najm ayat 39 ya. Surat An-Najm ayat 39. Wa an, ya, bukan wa an ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu, maksudnya pahala, kecuali apa yang dia usahakan. Ini dalil umum, artinya secara umum orang dapat pahala dari usahanya sendiri, bukan dari usahanya orang lain. Ini pertama, gitu ya. Sehingga kita dalam mengambil dalil dalam hal apapun, kita ambil dalil umum dulu. Kalau tidak ada dalil khusus, maka yang kita pakai yang umum. Kalau ada dalil khusus, maka pakailah yang khusus. Ini sebelum saya jelaskan tentang pertanyaan tadi, kita pakai dalil umum. Ketika tidak ada dalil yang khusus, yang mengkhususkan, yang spesifik, kita pakai yang umum dulu. Kalau ada dalil yang khusus, yang umumnya ini tidak dipakai, tapi pakai yang khusus. Ya, sebagaimana contoh misalkan dalil umum ini sebagai pembanding. Dalil umum mengatakan, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak mampu membuat orang yang mati bisa mendengar. Engkau tidak mampu membuat orang yang mati bisa mendengar. Tapi karena ada dalil khusus bahwa ketika seorang diletakkan di dalam kuburnya, kemudian keluarganya itu pulang, maka terdengarlah sendal terompahnya. Loh, katanya nggak bisa mendengar, tapi kok dalam hadis ini mendengar terompahnya. Itu artinya khusus bisa mendengar terompahnya tadi. Kalau khusus berarti bukan diumumkan. Oh, berarti semua suara terdengar. Di kuburan suara motor, suara sound system, wong bubuhan, masuk semua kabeh. Kan dalilnya jelas. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah meninggal. Dalil umum. Tapi karena ada dalil khusus bahwa terompah itu didengar. Kemudian juga ketika Rasulullah melaknat jenazah Abu Jahal dan lain-lainnya, ketika dimasukkan ke dalam sumur Badar, Rasulullah melaknatnya, dilaknat. Itu mereka, kata Rasulullah mengatakan, mereka mendengar laknatku. Nah, itu kan khusus. Kalau kita meniadakan dalil yang umum, maka akhirnya disimpulkanlah, oh berarti orang yang mendengar yang dikubur itu mendengar semuanya. Nah, ini kita umumnya tadi dalil umum mengatakan tidak. Itu khusus yang ada dalilnya bahwa itu bisa mendengar. Nah, berkaitan dengan masalah pahala, Allah sudah menegaskan dalam surat An-Najm ayat 39 tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu dalam hal ini pahala kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga setiap orang dapat pahala dari hasil jerih payah sendiri, bukan dari jerih payah orang lain. Jadi kalau kita ingin dapat pahala sholat, ya kita yang sholat. Jangan Pak titip sholatnya ya, saya pahalanya nanti dikirim, tidak bisa Pak. Wah, kalau begitu enak, banyak duit, nggak usah sholat. Ya sampai sing sholat ya, tak bayari. Ya. Ini pingin apalagi puasa, saya nggak usah puasa, kamu tak bayari, nanti pahalanya buat saya. Nah, maka harus ada usaha masing-masing. Ini antar kita dengan yang hidup. Nah, bagaimana dengan yang meninggal? Dalilnya sama, berlaku umum. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan. Bagaimana dengan hukumnya mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal? Apakah sampai? Ini harus dirinci, Pak. Jangan kita pukul rata enggak sampai atau bilang sampai gitu. Masing-masing punya dalil. Yang pertama, bisa sampai kalau orang yang tadi meninggal pernah berwasiat ingin melakukannya. Sebagaimana hadisnya jelas, seorang wanita ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ada seorang wanita bertanya. Bahkan Rasulullah waktu itu tuh sedang menggonceng seorang sahabat, siapa namanya ya, nggak lupa. Ada seorang sahabat yang masih single, ganteng orangnya. Kemudian wanita ini masih gadis.
datang menghadap Rasulullah. Nah, ketika wanita ini konsultasi, Rasulullah di atas kuda. Nah, sahabat yang ini melihat wanita ini sampai Rasulullah dibelokkan wajahnya. Sampai bujangan, sama Rasulullah dipalingkan karena ngeliatin terus gadis ini cantik gitu. Maka si gadis ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayah saya ingin menunaikan ibadah haji tapi keburu meninggal, bolehkah saya berhaji? Pahalanya untuk bapak saya." Kata Rasulullah, "Boleh, pahalanya sampai." Berarti kan ada dalilnya. Yang ini kasus seperti ini. Kemudian itu berlaku bagi yang lainnya, termasuk para ulama membahasnya tentang kurban. Ada orang yang ingin berkurban, saya tahun depan tak berkurban, ternyata keburu meninggal. Lalu anaknya ahli warisnya yang berkurban, pahalanya untuk bapak saya namanya Fulan bin Fulan, itu bisa sampai, ada dalilnya. Nah, kemudian yang kedua, yang sampai pahalanya kepada si mayit itu adalah pahala sodakoh. Sebagaimana tadi jelaskan di awal dalam hadis Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang sodakoh air tadi, dan juga beberapa hadis yang lainnya. Maka kalau kita bersodakoh niat pahalanya untuk yang meninggal, itu sampai pahalanya. Nah, bagaimana kalau ibadah yang lainnya? Kita baca Quran, pahalanya dikirimkan. Kita apalagi ya, misalkan ya, kalau ibadah yang lainnya, puasa atau haji, umroh dan lain, pahalanya untuk yang meninggal. Nah, kita kembali kepada dalil umum bahwa setiap orang tidak dapat pahala kecuali apa yang dia usahakan, kecuali ada dalil-dalil tadi yang menjelaskan tentang nyampeknya. Nah, sehingga dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu berpendapat mengatakan sampai pahalanya. Jadi kita kalau berpikiran lebih luas mengatakan bahwa orang baca Quran itu nggak sampai pahalanya. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat sampai. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan sampai. Nah, sebagian lagi mengatakan nggak sampai karena ayatnya jelas. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nggak sampai. Nah, maka dalam perbedaan seperti ini ya kita pilih yang lebih kuat, begitu Pak caranya. Bukan ngeyel karena ini pendapat saya harus ini yang benar, enggak. Kita belajar, cari yang lebih kuat. Kalau yang ada dalilnya tadi jelas, kita tidak ada perdebatan, sodakoh sampai orang berniat ibadah kemudian tidak bisa melakukannya karena meninggal, dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai. Tapi kalau yang tidak ada wasiat, tidak pernah berpesan apapun, kemudian yang hidup beribadah lalu pahalanya diberikan kepada yang meninggal, ini terjadi perbedaan pendapat dan kewajiban kita belajar lalu memilih pendapat yang lebih kuat ya. Kalau yang tidak sampai itu berpendapat dengan ayat tadi. Nah, kalau yang mengatakan sampai, walau alam dari mana ya pendapatnya, atau mungkin karena tadi sodakoh ini juga sampai kok, nyatanya ada hadisnya. Nah, ternyata itu spesifik sodakoh, bukan diluaskan kepada yang lainnya. Monggo dalam masalah ini masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya dasar, ambil salah satu. Namun kewajiban kita adalah belajar dan memilih yang lebih kuat. Dalam setiap perbedaan pendapat, kita berusaha mencari pendapat yang lebih kuat. Kalau sama-sama kuatnya, maka kita legowo saling bertoleransi, tidak boleh saling menyalahkan dan saling mengingkari. Apalagi kalau itu urusannya masalah ijtihad. Ada yang sifatnya muttafaqun alaih, kesepakatan, ada yang khilafiyah, ada yang ijtihadiyah. Kita bedakan, Pak. Kalau yang muttafaq itu sepakat, dari mulai zaman Rasulullah sampai hari ini sepakat. Ahlus sunnah memiliki kesepakatan dan itu banyak sekali yang sama. Contohnya sholat 5 waktu sehari semalam, yang wajib itu cuma 5 waktu. Sepakat nggak Pak ini? Sepakat ya. Ada nggak yang berbeda pendapat? Kalau pendapat saya sholat itu 3 waktu, nggak ada. Selama manhajnya, akidahnya Ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali mungkin ada kelompok lain yang menyimpang. 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sepakat. Ternyata banyak, Pak. Puasa yang wajib di bulan Ramadan, ada nggak yang berselisih? Enggak, yang wajib itu bulan Syawal. Enggak ada. Banyak, Pak, sebenarnya kesamaan itu. Kesepakatan itu sama. Kitab suci umat Islam apa? Al-Qur'an, sepakat. Enggak ada yang bilang kitab yang lain. Jadi kalau diruntut satu persatu, sebenarnya persamaan di antara kita ini jauh lebih banyak.
Nah, setelah persamaan-persamaan itu ada yang namanya khilaf atau khilafiyah, perbedaan pendapat. Dan khilaf ada dua macam, khilafun qawiyun dan khilafun dhaif. Khilaf yang kuat dan khilaf yang lemah. Khilaf yang kuat artinya perbedaan pendapat di mana masing-masing pendapat punya dalil. Ini kuat, saling kuat. Nah, kita pilih salah satu. Kalau khilafun dhaif, khilaf yang lemah, ada pendapat yang kuat sekali dan berlawanan dengan pendapat yang sangat lemah sekali. Kita pilih yang kuat. Kalau yang tadi sama-sama kuat. Kalau yang dhaif, satunya lemah, satunya kuat. Ya, contohnya Imam Abu Hanifah menyendiri dalam berpendapat bahwa janda itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Nah, sementara yang lain berdasarkan hadis la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Nah, jenengan pilih yang mana? Enak sehingga ate wali kari digowo ngono wis. Mumpung aji mumpung ini ono rondo. Nah, hati-hati jangan memilih pendapat yang enak menurut kita tapi yang lebih kuat. Ya. Kalau yang khilafun qawi sama-sama kuat, monggo silakan pilih salah satunya. Masing-masing punya dalil. Orang imamnya sholat maghrib isya subuh bismillahnya dikeraskan, ada yang dipelankan, masing-masing punya dalil, masing-masing ada hadis, tidak usah rame gitu ya. Ini seperti ini. Ini namanya khilafun qawi, perbedaan yang kuat. Kalau yang lemah ya pilih yang lebih kuat. Nah, yang terakhir masalah ijtihadiyah, ini benar-benar tidak boleh saling menyalahkan. Masalah ijtihad itu tidak dicari ayatnya, hadisnya, tidak ada yang spesifik membahas itu, tapi hanya para ulama berijtihad. Masing-masing punya ijtihad. Maka kaidah yang dipakai para ulama adalah la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihad. Tidak boleh saling menyalahkan dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan digarisbawahi, ijtihad tidak dilakukan pada sisi-sisi yang sudah jelas dalilnya. Sesuatu yang sudah jelas dalilnya, ayatnya ada, hadisnya ada, tidak butuh ijtihad lagi. Nanti ada orang melakukan sesuatu, oh ini kan ijtihad ustadz saya, kiai saya. Nah, dalilnya sudah jelas, kenapa harus ijtihad? Ijtihad itu pada perkara-perkara yang tidak ditemukan secara detail langsung to the point di ayatnya maupun di hadisnya, lalu para ulama berijtihad. Jadi kesimpulannya Bapak, tadi saya agak jabarkan ya supaya tidak salah paham, bahwa perkara masalah mengirimkan pahala dengan bacaan-bacaan, maka pendapat yang pertama menyatakan tidak nyampe karena berdasarkan surat An-Najm ayat 39, setiap orang harus berusaha masing-masing. Kalau dia baca Quran ya pahalanya untuk dirinya. Sementara sebagian lagi berpendapat sampai sebagaimana ya, Ibnu Qayyim dan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan itu nyampe. Nah, silakan pilih yang lebih kuat. Nah, kalau saya pribadi memilih yang berpegang kepada ayat tadi dan pengkhususan, boleh melakukan sesuatu yang pahalanya dikirimkan pada dalil-dalil yang khusus tadi. Kalau penjenengan mau pilih yang mana, monggo silakan. Karena masing-masing yang kita pilih, kita yakini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dikatakan, "Kenapa kamu mengamalkan ini, ikut ini dan sebagainya?" Apa alasannya? Maka kita bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ini dari kelompok saya, ini dari ustadz saya, tapi benar atau tidaknya. Karena ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Pak, silakan mau ambil pendapat yang mana? Carilah pendapat yang lebih kuat, yaitu yang berdasarkan dalil, atau kalaupun ada dalil yang lebih kuat dalilnya daripada pendapat yang lainnya. Ya, demikian. Ya, sama, ini pembahasan tentang masalah khilafiyah tadi Pak ya. Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, beliau berkunut dan para ulama pengikutnya. Ya, jadi permasalahan ini sudah sangat dari saya mulai TK sudah ada, bahkan mungkin sebelum saya lahir sudah ada. Ya, sama-sama saling toleran saja. Yang kunut mentoleransi yang tidak, jangan berpikir ini kok bak kunut aliran opo. Yang tidak berkunut juga mempersilakan, ya, selama itu perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, apalagi ijtihadiyah. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri karena sudah kurang lebih mungkin 10 menit lagi azan. Dari awal hingga akhir apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.